Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Ayu Larasati, Vicky Laliatul Mustafidah, dan Juliana Adisti. Kami di sini akan membahas tentang meminang, mahar, dan calon suami istri. A. Peminangan. Pengertian peminangan. Hitbah atau peminangan berasal dari kata pinang, meminang, yakni kata kerja. Meminang sionisnya adalah melamar yang dalam bahasa Arab disebut hitbah. Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk menjadikan istri bagi diri sendiri atau orang lain. Jadi, hitbah atau peminangan adalah suatu langkah pendahuluan untuk melangsungkan perkawinan dengan seseorang wanita, atau pula dapat diartikan seorang laki-laki menampakkan kecintaannya untuk menikahi seorang wanita yang halal dinikahi secara syara. Hikmah disyariatkan peminangan. Dalam hikmah dari adanya syariat peminangan adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu. Karena dengan peminangan itu kedua belah pihak dapat saling mengenal. Hal ini dapat disimak dari sepotong hadis Nabi Al-Mughirah bin Asyubbah menurut yang dikeluarkan Al-Tirmizi dan An-Nasai, yang berbunyi bahwa Nabi berkata kepada seseorang yang tidak meminang seseorang perempuan, "Melihatlah kepadanya, karena yang demikian akan lebih menguatkan ikatan perkawinan." Syarat-syarat peminangan. Yang pertama, Mustashina. Yang dimaksud dengan syarat mustashina ialah syarat yang berupa anjuran kepada kedua pihak laki-laki akan meminang seorang wanita agar ia meneliti dahulu wanita yang akan dipinangnya tersebut. Adapun syarat-syarat dari mustashina itu sendiri yaitu: yang pertama, wanita yang akan dipinang itu telah diteliti tentang keluarganya, akhlak, dan agamanya. Yang kedua, wanita yang dipinang adalah wanita yang mempunyai keturunan dan mempunyai sifat kasih sayang. Yang ketiga, wanita yang dipinang itu mempunyai hubungan darah yang jauh dengan laki-laki yang meminang. Agama sangat melarang seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang sangat dekat hubungan darahnya. B. Syarat lazimah. Yang dimaksud dengan syarat lazimah adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. Sahnya peminangan. Hukum melihat wanita yang ingin dipinang. Sebagian ulama mengatakan bahwa melihat perempuan yang akan dipinang itu boleh saja. Mereka beralasan kepada hadis Rasulullah SAW berikut, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Idza ghadaba ahadukum imra'atan fala junahu alaihi ayyanzuru minha idza kana innama yanzuru ilaiha lihitbatin wa in kanat la ta'lamun, yang artinya, apabila salah seorang di antara kamu meminang seorang perempuan, maka tidak berhalangan atasnya untuk melihat perempuan itu, asal saja melihatnya semata-mata untuk mencari jodoh, baik diketahui oleh perempuan itu atau tidak. Hadis riwayat Al-Ahmad. Baik, mahar. Pengertian mahar. Mahar dalam bahasa Arab syadak. Asal islim masdar dari kata asyadak. Masdar istik diambil dari kata syidik atau benar. Dinamakan syadak memberikan arti benar-benar. Cinta, nikah, dan inilah yang pokok dalam kewajiban mahar atau mas kawin. Pengertian mahar menurut syarah adalah sesuatu yang wajib, sebab nikah adalah bercampur atau keliputan yang dilakukan secara terpaksa seperti menyusui dan ralat para saksi. Di dalam KHI, masalah mahar juga telah dijelaskan yang terdapat pada bab 5 tentang mahar pasal 30 sampai dengan pasal 38, yang diantaranya pasal yakni
Menurut Syabik dalam bukunya Fikih Sunnah juga menjelaskan bahwa hak suami terhadap istrinya. Yang pertama, hak kebendaan, yaitu mahar dan nafkah. Yang kedua, hak rohaniah, seperti melakikan dengan adil jika suami berpoligami dan tidak boleh menghakimi istri. Selanjutnya macam-macam mahar. Mahar dibagi dalam dua macam, yakni mahar musammah. Mahar yang bentuk dalam jumlahnya ditetapkan dalam hal akad nikah. Mahar ini dibayar secara tunai atau ditanggung dengan persetujuan kedua belah pihak. Yang B, mahar mitsil. Mahar yang jumlahnya ditetapkan menurut jumlah yang diterima keluarga pihak istri. Karena pada waktu akad nikah jumlah dan bentuk mahar belum ditetapkan. Syarat-syarat mahar ada 5. Yang pertama, benda yang suci atau pekerjaan yang bermanfaat. Yang kedua, milik suami. Yang ketiga, ada manfaatnya. Yang keempat, mahar tidak sah dengan benda yang sedang dirampas orang. Yang kelima, dapat diketahui sifat dan jumlahnya. Ukuran mahar. Fuqaha sepakat bahwa mahar tidak memiliki ukuran batas yang harus dilakukan dan tidak boleh melebihinya. Ukuran mahar diserahkan kepada kemampuan suami sesuai dengan pandangan yang sesuai. Tidak ada dalam syarat atau dalil yang membatasi mahar sampai tinggi dan tidak boleh melebihinya. Sekalipun fuqaha sepakat bahwa tidak ada batas maksimal dalam mahar, tetapi sesungguhnya tidak berlebihan, khususnya di era sekarang. Ulama Syafi'iyah, Imam Ahmad, Isya, dan Abdu Tasyur berpendapat tidak ada batas minimal mahar, tetapi sah dengan apa yang mempunyai nilai materi, baik sedikit maupun banyak. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa minimal sesuatu yang layak dijadikan mahar adalah 1/4 dinar emas atau 3 dirham perak. Menurut mazhab Hanafiyah, yang diamalkan dalam ukuran minimal mahar adalah 10 dirham. Ukuran ini sesuai dengan kondisi ekonomi yang berlaku. Selanjutnya, benda yang layak dijadikan mahar. Yang pertama, emas. Yang kedua, perak. Yang ketiga, uang takaran. Yang keempat, timbangan. Yang terakhir yaitu uang kertas. Selanjutnya pengertian kafa'ah. Menurut bahasa, kafa'ah berarti serupa, seimbang atau serasi. Menurut istilah adalah keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami, baik dalam kedudukan, status sosial, akhlak maupun kekayaan, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk masuk ke pernikahan. Kalau kita melihat pada Al-Quran, ditinjau dari segi insaniahnya, manusia itu sama seperti tersebut pada surah Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seseorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenali. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Selanjutnya, ukuran-ukuran kafa'ah. Ada 2. A. Dilihat dari segi agama. Yang B. Dilihat dari segi ifah. Yang A. Dilihat dari segi agama. Orang Islam yang kawin dengan orang yang bukan Islam dianggap tidak sekufu, yakni tidak sepadan. Yang B. Dilihat dari segi ifah. Ifah artinya terpelihara dari segala yang haram dalam pergaulan, maka bukan dianggap kufu bagi orang yang dari keturunan baik-baik kawin dengan orang dari keturunan pezina walaupun masih seagama. Sesungguhnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nus ayat 2 yang artinya, laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh orang laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik, dan demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi kami dari kelompok 7. Maaf apabila ada kekurangan.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.